wanita itu mengayunkan satu telapak tangan, langsung menghantamkan wajan tembaga seberat ribuan jin ke dalam gunung. Hanya dengan satu tebasan pedang, ia membelah gunung menjadi dua bagian. Ternyata wanita ini adalah ahli seni bela diri kuno. Setelah terluka parah karena sebuah insiden, ia menggunakan giok warisan keluarga untuk menembus waktu ratusan tahun. Saat terbangun, ia melihat seorang pria merawatnya dengan penuh perhatian. Ia mengira itu adalah takdir yang mempertemukan mereka. Ia pun rela mengajarkan seluruh ilmu hidupnya pada pria itu. Bahkan ingin menyerahkan jurus pedang tingkat 9 warisan keluarga demi hidup bersama pria itu. Ia dengan sukarela melepaskan gelar kehormatan sebagai pendekar suci. Saat ia kembali dari perjalanan waktu, awan gelap di langit langsung terbelah oleh satu tebasan pedangnya. Dalam sekejap langit menjadi cerah. Ia bahkan memasak sendiri kue osmanthus kesukaan pria itu, dan dengan penuh sukacita hendak memberikannya. Namun tanpa sengaja ia mendengar percakapan pria itu dengan ibunya. Ternyata pria itu mendekatinya, hanya demi mendapatkan ilmu bela diri kuno yang telah lama hilang, dan merencanakan agar wanita itu mengalahkan semua lawan sebelum final, lalu berpura-pura kalah darinya di pertandingan terakhir. Dengan begitu ia bisa meraih gelar juara, menikahi putri keluarga bela diri, dan menjadikan wanita itu sebagai selir rendahan. Mendengar semua ini, wanita itu seperti jatuh ke dalam jurang es. Semua kebersamaan selama 3 tahun, ternyata hanyalah perangkap penuh kepura-puraan. Bahkan kue osmanthus di tangannya tak lagi terasa manis. Saat wanita itu menanyakan kebenaran, pria itu dengan santai menyangkal, bahkan berjanji akan mengadakan pesta pernikahan besar esok hari. Asal wanita itu tetap mau berpura-pura di atas panggung. Wanita itu sempat goyah, dan menipu dirinya sendiri untuk percaya lagi. Namun di hadapan putri keluarga bela diri, pria itu bahkan tak berani terlalu dekat dengannya. Juga tak berani menentang keinginan si putri. Saat putri itu mulai curiga, ia pun terus menekan wanita itu. Bahkan ibu pria itu ikut menghina wanita itu, menyebutnya rendah dan tak punya tata krama. Saat wanita itu mencoba membela diri, pria itu malah memaksanya meminta maaf. Ia tak tahan lagi, dan hendak mengungkap bahwa ilmu bela diri pria itu berasal darinya. Tak disangka, pria itu malah menamparnya tanpa ragu. Tamparan itu menghancurkan semua harapannya. Pria itu tak tahu, tanpa bantuan wanita itu, ia bukanlah siapa-siapa. Lebih menyedihkan lagi, ia menganggap seorang pendekar suci sebagai perempuan lemah yang bisa ia kendalikan semaunya. Ia tak pernah sadar bahwa kesabaran wanita itu selama ini hanya untuk memberinya satu kesempatan terakhir. Namun setelah tamparan itu mendarat, wanita itu pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Tak lama kemudian, turnamen bela diri resmi dimulai. Semua orang mengira pria itu adalah jenius sejati. Hingga babak final pun ia belum perlu turun tangan. Di babak pertama, peserta harus mendorong lonceng besi seberat 1000 jin sejauh 3 zhang untuk lolos. Yang gagal langsung tereliminasi. Yang berhasil akan lanjut ke babak pertarungan. Peserta pertama menyerang dengan sekuat tenaga, namun lonceng itu tak bergeming, langsung gugur. Peserta kedua mendorong hingga 3 zhang, nyaris gagal. Peserta ketiga mampu mendorong hingga 5 zhang. Semua penonton pun bersorak kagum. Tak lama kemudian giliran wanita itu naik panggung. Tenaga dalamnya yang luar biasa membuat semua orang terpana. Pria itu tanpa rasa malu mengaku bahwa dialah yang mengajarkan bela diri pada wanita itu. Bahkan berpura-pura mengatakan kemampuannya masih kurang. Selanjutnya masuk ke babak pertarungan. Pemenang akhir akan mendapat kesempatan menantang pria itu. Namun wanita itu justru menantang dua peserta sekaligus. Orang-orang mengejeknya terlalu sombong. Padahal kedua peserta itu sudah setingkat setengah guru besar. Pria itu pun khawatir wanita itu akan kalah dan mencoba mencegahnya. Tapi wanita itu tetap bersikeras melawan keduanya. Dalam beberapa jurus saja, ia mengalahkan keduanya dengan mudah. Sementara pria itu